melindungi hartamu dari kerugian. Jadi pelajaran keempat dari Arkat ada ya, oke, lu berhasil lipat gandakan uang lu berhasil investasi lu berhasil membedakan kebutuhan dan keinginan lu jadi kaya raya. Terus next step apa? Yang keempat, belajar melindungi harta lu dari kerugian. Lu harus melindungi harta lu supaya tidak habis dimakan rayap, habis dimakan ngengat, habis ditipu orang. Intinya ya, lu wajib berhati-hati dalam menginvestasikan uangmu, jerih payahmu, keringatmu tuh. So, lu perlu tahu, perlu waspada, karena lu wajib memastikan bahwa lu menaruh tempat lu di tempat yang terpercaya, di tempat yang aman, atau dalam konteks saham, di perusahaan yang amanah lah. Dan amanah juga gak cukup guys, dia juga harus pinter dalam mengelola bisnisnya. Navigasi, bagaimana cara melawan kompetitor. Navigasi, gimana cara beradaptasi dengan era teknologi dan AI. Gimana cara menjalin koneksi dengan penguasa. Gimana caranya melewati perang tarif dengan Amerika Serikat. Itu kan butuh skill. Jadi amanah aja gak cukup guys. Lu juga harus ahli dalam mengelola duit lu. So, it's better to have a little caution guys, than to have a great regret. Jadi jauh lebih baik lu sedikit hati-hati dibanding nanti lu rugi besar, penyesalan yang besar. Nah, gimana caranya guys supaya lu bisa lolos nih dari kerugian, lolos dari jebakan Batman. Nah, Arkat itu punya tips loh. Tipsnya apa? Lu harus konsultasi dengan orang bijak, consult with wise men. Karena zaman dulu banget ya, Firaun aja nih hampir bubar nih kerajaannya, tapi dia mau berkonsultasi sama orang bijak, namanya Yusuf. Loloslah kerajaan ini dari kehancuran. Ini pepatah ini berlaku sampai detik ini. Lu harus mau konsultasi, minta advice dengan orang yang lebih bijak. Jadi dalam kasus ini, lu harus cari advice, carilah nasihat sama orang-orang yang lebih punya pengalaman dalam mengelola emas, dalam memegang emas, dalam memutar emas menjadi profitable. Atau dalam artian ini, kalau zaman dulu adalah koin emas, zaman sekarang adalah uang lu. Konsultasi sama orang yang memang ahli di bidang itu. Bagaimana memutar uang lu, bagaimana menempatkan uang lu, bagaimana membuat uang lu menjadi berbuah. Dan lu harus belajar, ya percaya, let go. Biarkan kebijaksanaan mereka, wisdom mereka yang bekerja untuk melindungi, memprotek harta kekayaan lo. Jadi gue punya pengalaman gini, gue ketemu ada salah seorang, udah tua ya, umurnya sekitar 80-an, kaya raya banget dari bisnis tambak udang, orang Surabaya. Dia punya anak, gue ngobrol sama orang tuanya, jadi anaknya itu protes. Kok mama gak mau sih dengerin kata saya bikin begini. Kata mamanya, gue udah lebih tua, gue udah lebih paham lah dari lu gak usah sok lebih pintar dari gue. Nah menurut gue agak aneh nih, banyak orang tua itu begini. Kenapa? Lu kan sekolahin anak lu ke luar negeri nih, anaknya dia ya, umurnya udah 40-an, itu aja masih dibego-begoin sama orang tuanya. Lu pengen anak lu jadi lebih pintar dari lu apa lebih bego dari lu? Lu kan pengen anak lu lebih pintar